Saya Clara, kami sedang podcast dari Bingkai Cerita Papua yang kerjasamanya dengan Duta Damai Papua Barat. Hari ini kita akan membawa satu topik yang sangat menarik, yaitu muda, aktif, terinfeksi HIV/AIDS di kalangan remaja Papua. Dan di sini saya bersama narasumber-narasumber yang tentunya orang-orang hebat yang akan bersama-sama menyuarakan, berceritakan tentang bagaimana kita menyelamatkan generasi-generasi kita yang sudah sangat terinfeksi HIV/AIDS atau begitu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Izin saya memperkenalkan dulu narasumber saya. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor, Bapak Dokter Robert Ahmad, dan juga Kakak Dokter, Kakak Ivana, dan Kakak Alen sebagai pemuda yang aktif hari ini. Bagaimana kabar Kakak, Bapak, dan Bapak Dokter hari ini? Ya, baik. Baik. Luar biasa. Oke, kita langsung saja seperti topik kita, yang muda, aktif, dan terinfeksi HIV/AIDS di kalangan remaja Papua atau kepada pemuda-pemudi remaja Papua. Nah, kita berbicara tentang HIV/AIDS itu sudah banyak sekali. Betul. Mulai medianya dari dokter, dari kalangan kesehatan, lalu dari masyarakat, gereja, anak-anak muda ataupun kesehatan. Menurut Bapak Dokter, Bapak Profesor, Kakak Dokter, dan juga Kakak Alen sebagai selaku pemuda, pandangannya Bapak dan Kakak mereka ini seperti apa? Saya izin dulu dari Bapak Profesor, dari segi hukumnya ini, apakah ada hukum bagi anak-anak di bawah umur yang menjual jasa di micet? Dalam arti, kenapa saya langsung masuknya di micet nih? Kenapa tidak kita garis besar HIV? Karena saya maunya dari bawah dulu, gali dulu penyebabnya apa. Nah, yang kita ketahui bahwa di Papua, khususnya Manokwari sini, Papua Barat, Manokwari, tingkat HIV menyebarnya itu paling banyak juga dari perdagangan legal atau micet-micet para anak-anak muda yang menjajakan tubuh mereka tanpa keamanan, tanpa pengaman yang mereka gunakan, dan sehingga banyak gonta-ganti pasangan dan virus itu menyebar. Menurut pandangan dari Bapak bagaimana ini? Ya, terima kasih adik-adik dan remaja dan kaum muda Papua yang berbahagia. Pikir topik kali ini sangat luar biasa karena bicara tentang masa depan sebenarnya. Kita bicara tentang keberlanjutan Papua dan keberlanjutan generasi Papua. Soal bicara anak muda, anak Papua, saya klarifikasi dulu tentang soal anak ya. Jadi kalau anak itu di dalam konteks pemahaman di dalam kehidupan kita negara itu beda-beda ya. Jadi ada anak dalam konteks kedewasaan, itu berarti dia di bawah 21 tahun. Kalau belum sampai 21 tahun, tapi kalau sudah menikah, itu dia sudah dewasa, dia bukan lagi anak. Kemudian di berbagai aktivitas dan kegiatan negara juga beda-beda. Orang dianggap dewasa kalau sudah untuk bisa mengendarai kendaraan itu 17 tahun misalnya gitu. Kalau sudah boleh menikah itu dia 19 tahun. Nah, jadi beda-beda. Anak yang kita bicarakan dalam konteks sekarang ini tadi kaitan dengan soal HIV, nanti soal prostitusi online, itu berarti kita merujuk kepada paling tidak ada 4 undang-undang, tapi 2 yang paling mencolok, itu bicara tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian kita bicara tentang tindak pidana perdagangan orang. Itu 2 undang-undang ini dia membuat pembatasan bahwa yang disebut anak itu maksimal itu 18 tahun. Berarti bahkan Ibu Dokter dalam kandungan itu sudah dianggap juga anak. Jadi dalam kandungan sampai dengan 18 tahun itulah itu anak dalam konteks undang-undang ini ya. Jadi ya sehari kita bicara dalam konteks undang-undang, tapi anak itu menurut saya tidak batas 18 saja. Anak itu juga 19 ya 20 secara umum. Khusus hukum 2 aturan itu yang mengatur. Kemudian bicara tentang perkembangan media online yang begitu dahsyat sekarang itu. Media online benar bahwa dia punya pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan HIV/AIDS, itu bisa dibenarkan. Saya kan mantan ketua HIV/AIDS Kabupaten Manokwari 5 tahun ya, 2011-2016 itu ya, banyak bergaul dengan
teman-teman Oda ya. Itu memang perkembangan kekinian sangat luar biasa karena orang lebih percaya pada media online kan. Dan sebenarnya di platform kita di media itu bukan hanya Micat, itu ada lebih hampir 11 platform yang menawarkan hal-hal seperti itu. Dan di mana kan saya pikir sudah sangat banyak itu. Beberapa waktu lalu itu hampir 3-4 kasus yang kemudian diproses oleh Polres dan Polda itu, yang kemudian tertangkap di 2 hotel tanda kutip di Manokwari ya, terkait dengan Micat. Dan itu di selain Micat juga ada yang memang dia tidak masuk ke platform langsung seperti Micat, tetapi dia ada juga dalam semacam WA begitu yang lokal, yang juga sangat dasar di Manokwari, yang kita tidak rasa itu ada di Manokwari, sangat luar biasa yang ada di mana-mana. Ini itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama mereka kan tidak memahami tidak mengetahui risiko daripada akibat dari proses online itu. Apalagi anak-anak itu, pertama anak-anak, kemudian dia bisa mengalami kekerasan, ya, dia bisa diarahkan dengan berbagai cara mereka, orang-orang yang pengguna maupun bisa saja para pengelola yang tanda kutip disebut mami, mucikari, papi, ya itulah macam mereka itu. Di Manokwari ini saya pikir banyak gitu. Dan bahaya, mungkin kita tidak terlalu perhatian, tapi sebenarnya HIV masih terlalu tinggi. Menurut saya sejak 2010 sampai sekarang itu biasanya prevalensi HIV tertinggi itu ada di Papua. Dulu kita kabupaten Provinsi Papua Barat dulu itu, kemudian Sora, kemudian pindah Manokwari. Tetapi secara Indonesia dulu Manokwari teratas loh itu, ya, teratas dalam tingkat prevalensinya ya, itu lumayan tinggi ya. Jadi itu artinya apa? Itu sudah tanda bahaya bagi generasi ke depan. Kita bicara Papua, kita banyak para pembesar, para gubernur, bupati, kebijakan-kebijakannya. Kita bilang kita harus jaga Papua, Papua jaga kita ya. Kita jaga hutan jaga kita, tapi kalau generasi kita habis, apa gunanya Anda jaga ya? Kira-kira seperti itu perkembangan kekinian. Jadi ya, undang-undang kesehatan juga memberikan jaminan untuk hal-hal yang nanti mungkin kita bicarakan tentang penularan penyakit menular. Kita juga tanda kutip sebenarnya bahaya bagi generasi muda yang tidak sadar malah tahu akan berbagai kondisi seperti itu. Bahkan di provinsi dan kabupaten juga punya beberapa perda-perda. Di Kabupaten Maluku kita ada perda nomor 6 2006 yang mengatur tentang pencegahan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Tapi kan awal gitu, nanti kita ya. Awal sudah sangat menurut pandangan kakak sendiri atau menurut pandangan kakak dokter, ini mengenai remaja-remaja yang sudah terkena HIV tapi masa bodoh, belum tidak peduli, sudah nanti juga ada obat untuk ini. Menurut kakak bagaimana pandangannya kakak ini? Ya. Baik, terima kasih ya teman-teman Duta Dama yang berkolaborasi saat ini dan mengundang saya juga ke sini ya. Ini pertama kalinya ya saya hadir dalam pertemuan untuk podcast seperti ini, dan terima kasih untuk kesempatannya. Ya baik, kalau untuk menurut pandangan saya ya, menurut pandangan saya terkait dengan ya kita punya anak-anak muda atau kita punya remaja-remaja muda Papua yang saat ini mungkin masih berpikir aju tak aju begitu ya, sudah malas tahu begitu dengan kondisi, meskipun kondisinya kalau misalnya ya sudah terinfeksi ya kalau untuk pandangan saya, kalau dari saya ya sebagai seorang dokter melihat teman-teman Papua di luaran sana yang mungkin merasa bahwa saya lagi, atau mungkin sudah sempat memeriksakan diri ataupun belum memeriksakan diri tapi sudah melakukan hubungan seksual ya karena itu tadi yang informasi awal ya yang kakak bilang bahwa mungkin di kalangan kita orang Papua atau misalnya remaja-remaja Papua konteksnya mungkin masih anggap ini hal yang tabu. Ya kalau hal yang kan dinilai bahwa hal ini tabu tapi kan sudah dilakukan nih. Nah kalau sudah dilakukan, buat teman-teman di luaran sana, ayo datang periksakan diri. Nah meskipun konteksnya mungkin teman-teman malu atau merasa nanti bagaimana nih kalau misalnya ketika saya
pergi periksa, nanti akhirnya dokter atau suster atau perawat atau orang-orang di rumah sakit nanti tahu nih status saya atau tidak. Datang saja, periksakan diri. Dan mungkin pandangan saya adalah yang saya mau bilang sama teman-teman di luar sana, teman-teman saya generasi Papua selanjutnya, datang saja, periksakan dirimu, tidak masalah. Karena apa? Status kalian maupun rekam medis kalian itu dilindungi. Karena apa? Di sini kita ada Bapak Robert Hammer atau Bapak Profesor, di sini ada undang-undangnya yang akan untuk melindungi teman-teman terkait dengan statusnya teman-teman ketika mungkin teman-teman datang untuk memeriksakan tentang HIV-nya. Tenang saja, bahkan mungkin mau pemeriksaan HIV, sifilis yang termasuk penyakit menular seksual, tidak masalah. Ayo datang, karena apa? Namanya rekam medis itu rahasia antara teman-teman dengan dokter atau perawat atau tenaga kesehatan yang memeriksakan teman-teman. Itu statusnya rahasia dan itu dijamin secara hukum. Jadi dengan demikian apa pandangan saya kepada teman-teman, jangan malu. Ini saatnya untuk apa? Karena maksudnya jangan menunggu sampai kasusnya naik atau prevalensi itu semakin naik. Jangan menunggu sampai kita sudah mau habis. Kayak tadi Bapak Robert bilang kita mau lindungi Papua, tapi kalau orang Papua sudah habis, kita mau lindungi siapa? Ya, jadi jangan tunggu sampai hal itu terjadi. Ayo datang periksakan diri. Karena apa? Teman-teman Papua atau teman-teman generasi Papua kita semua dilindungi oleh hukum. Jadi tidak masalah, datang saja dan periksakan diri Anda. Jadi biar lagi kalau kayak saya kasih contoh ya, mungkin kayak suster tuh sapu mantan ya, ini kalau saya pergi nanti dong bongkar sapu air atau sapu kasih suka itu tidak akan toh kan? Itu tidak akan. Berarti untuk teman-teman kan terus takut. Pokoknya di rumah sakit, dokter, suster, perawat, tenaga medis apapun itu kamu punya rahasia dan keamanan semua itu terjaga begitu, privasinya mereka itu aman. Iya, terjamin. Kita lanjut lagi dari Kakak Alen sebagai pemuda yang aktif, yang lagi gempar-gempar untuk kasih edukasi informasi kepada remaja-remaja bahwa ayo gunakan masa muda kita ini untuk sesuatu yang baik. Nah, pandangan Kakak ketika melihat bahwa remaja-remaja kita, apalagi kita tahu bahwa remaja itu lebih dekat ke teman sebaya mereka. Betul. Untuk curhat, untuk apa. Nah, pandangan Kakak ketika anak-anak remaja Papua yang baru-baru naik seperti tadi yang Bapak bilang bahwa anak yang dikategorikan dari umur 18-21 tahun ke atas itu sudah remaja awal atau dewasa yang menggunakan jasa mereka atau menggunakan tubuh mereka untuk mencari uang gampang. Karena bilang, bikin apa cari kerja, bikin apa saya mau kerja kalau dengan cara saya pakai HP, saya foto saya badan yang cantik, saya posting saya sudah dapat uang. Itu menurut Kakak, pandangan Kakak bagaimana, perasaan Kakak ketika mengetahui bahwa remaja-remaja kita yang ada saat ini, teman-teman kita, pemuda-pemudi yang mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan ujung-ujungnya ya tingkat HIV/AIDS di Manokwari meningkat. Siap. Mohon izin Bapak Profesor sama Kakak Dokter, kalau dari segi pengalamannya saya sendiri, kurang lebih 2 bulan yang lalu ya, Clara, Kakak Dokter sama Kakak Profesor, waktu saya jadi ada punya second account. Jadi second account itu digunakan untuk aktivitas yang bukan personal. Jadi kayak misalkan belanja barang online di Facebook, kemudian cari tahu alamat dan segala macam. Nah, itu menggunakan second account. Nah, dan ternyata kurang lebih 2 bulan lalu itu ada 3 permintaan pesan yang masuk di inbox. Kemudian mereka tanya, "Kakak bisa bayar kah?" Nah, jadi maksudnya saya pikir karena kebetulan saya bukan orang yang menggunakan Facebook untuk menjual sebuah produk, jadi saya balas, "Oh maaf, minta maaf, ini tidak dijual produk di sini." Nah, jadi terus pesan itu diabaikan saja. Beberapa hari kemudian mereka kirim price list, Kakak. Jadi ada harga-harga harga yang dikirim. Jadi saya kira, oh ternyata ini harga jual diri di situ. Dan saya bilang, aduh sayang sekali. Maksudnya dan itu harga yang saya lihat waktu itu tuh harganya 43.000 kalau saya tidak salah ingat. Itu jadi saya sempat bahas ke sana sama gini, wah kok masa jual kupu diri dengan 43.000 itu harga apa itu? Nah, jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya sangat sedih sekali karena seperti yang tadi kita bicara di awal bahwa bagaimana kita mau save Papua kalau orang-orang Papua sendiri tidak aman di situ. Nah, jadi sangat disayangkan sekali kita menggunakan jalur-jalur kilat ekspres untuk dapat menghasilkan uang. Nah, itu salah satunya menurut saya. Pertama, saya sedih. Kedua, mereka teman-teman anak-anak muda Papua yang menggunakan jalur-jalur kilat untuk mendapatkan uang itu pernah waktu tahun 2019 atau tahun 2020 kami ada kegiatan sosialisasi Bapak Kakak di salah satu kampung
setelah Manokwari Selatan. Jadi di satu kampung tuh setelah adakan sosialisasi, kemudian saya keluar ada snack dan beberapa orang lagi makan di dalam. Kemudian ada satu mama yang datang ke saya terus ini Maci tuh kasih tunjuk ke salah satu rumah di depan situ. Dan memang kebetulan ada perempuan di situ dan dia bilang, Ade, kamu harus datang sering-sering sosialisasi di sini karena aku lihat perempuan kecil sana tuh perempuan pemakai. Jadi saya tanya pemakai bagaimana, narkoba kah atau apakah? Terus Maci bilang itu biasa langganan pejabat-pejabat atau orang-orang yang menggunakan Hilux untuk lintas daerah itu, mereka bisa langganan di situ. Nah jadi saya memang beberapa kali tahu tentang kasus-kasus seperti itu dan sangat disayangkan sekali kita punya adik-adik pemuda Papua ini menggunakan jalur kilat untuk mendapatkan uang karena salah satunya adalah kita bisa lihat bahwa di era global sekarang ini mencari uang cukup susah. Perputaran roda ekonomi apalagi dengan ada efisiensi kemudian dan harga-harga sembako kemudian semua mahal. Nah jadi mereka menggunakan cara-cara yang ekspres untuk bisa mendapatkan duit padahal mereka lupa bahwa potensi mereka misalkan kayak yang perempuan mereka punya badan bagus, ikutlah kelas-kelas modeling atau lomba-lomba fashion show yang justru dapat mungkin tidak banyak langsung 1 juta tapi 400 itu bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut dan mungkin itu menjadi salah satu faktor untuk meningkatnya angka kasus HIV/AIDS karena salah satunya itu karena ekonomi. Kemudian yang kedua yang dari berdasarkan pengalaman saya juga waktu kita tinggal di tempat KKN waktu itu saya beberapa kali perhatikan ada mama-mama yang dong punya anak masih SMP tapi dalam pandangannya saya tuh tidak diawasi secara maksimal gitu dalam hal iya betul karena biasa waktu kita di KKN kan ada beberapa program-program peningkatan kualitas di tempat KKN dan saya beberapa kali lihat ada anak-anak pemudi yang pulang sampai jam-jam 2, jam-jam setengah 3 dan saya pikir ini masih SMP saja pergaulannya batas jam pulangnya saya sudah selonggar ini bagaimana dengan kalau sudah SMA dan lain sebagainya. Nah jadi sangat disayangkan sekali kita punya teman-teman pemudi Papua yang mengambil jalur ekspres untuk bisa mendapatkan keuangan padahal dengan kita punya skill soft skill atau hard skill masih bisa digunakan untuk mendapatkan cuan seperti itu. Bapak izin kita lanjut lagi untuk Profesor ini pandangan Bapak apa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka infeksi HIV/AIDS di kalangan remaja Papua atau di Papua Barat dan Manokwari lebih tepatnya bagaimana peran hukum mengenai isu-isu ini apalagi sekarang kan media sosial ini dong pintar untuk edit isu-isu dengan sangat gampang untuk membuat orang khawatir atau membuat orang pikir-pikir sedangkan isu itu belum benarnya apakah itu ada hukum buat para oknum-oknum yang sangat lancang sekali bikin sesuatu yang belum tentu dia kebenarannya itu diberikan izin. Iya, jadi itu sebuah kaitan dengan aturan hukum yang mungkin berlaku bagi berkenaan dengan penyebaran HIV/AIDS kan sudah ada sebenarnya. Ya, jadi ada undang-undang kesehatan juga mengatur itu. Ya, ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga mengatur itu ya, dan mengatur itu. Berkaitan dengan tadi pertanyaan, Pak sebenarnya banyak komponen, misalnya paling banyak komponen dan bervariasi komponen itu, tapi paling tidak nanti ditambahkan oleh dokter dan Adinda. Jadi itu misalnya ini faktor sosial budaya. Pertama itu, ya jika seorang anak itu di dalam keluarga kemudian dia tidak dilindungi sejak dini, kemudian diajari tentang norma-norma, misalnya norma-norma agamanya, norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan yang menjadi bagian paradigma kehidupan dia, itu tanda-tanda berbahaya itu kalau dia sudah tidak mulai patuh ya seperti tadi dia tidak patuh mulai dari kecil kemudian hanya karena alasan ekonomi ya, memang itu paling banyak memang alasannya ekonomi hampir banyak itu alasan ekonomi kemudian dia bisa mengeksploitasi dirinya sendiri atau orang lain mengeksploitasi dirinya
orang lain memberikan jalan-jalan cara, ya kita banyak usia 15-an sampai 18 di Manokwari ini banyak lah tuh yang eksploitasi seperti itu banyak sekali, dan kadang-kadang sulit untuk mendapatkan mendapatkan bukti begitu bahwa ada si A, si B atau ada pejabat A, B. Kita tahu, tapi kadang-kadang susah membuktikan karena kalau sudah masuk ke ranah hukum itu kan punya kesulitan besar di pembuktian. Kita tahu, tapi kita tidak bisa membuktikan dengan baik. Karena memang itu karena sulit. Kita tidak bisa membuktikan dengan baik, itu kasusnya tidak bisa berjalan. Nah itu saya juga sekarang banyak itu mungkin paradigma berubah ya. Karena begini, di tahun 2011-12 itu ketika saya masih jadi ketua itu PH Kabupaten itu ada yang pengidap, ada terdeteksi di pemeriksaan ada salah satu mahasiswa di kampus di Manokwari ini beridap, dan dia kaget karena dia sendiri berpikir dia kan tidak seperti itu, seperti jalan malam, tidak menjual diri, tapi tiba-tiba dia kena. Dia hampir bunuh diri, mau gantung diri lah ceritanya. Tapi untung teman-teman di kampus, kolega atau mahasiswanya, mungkin dosennya dan tim-tim dari Komisi Penanggulangan AIDS itu, mereka bisa pendekatan kemudian meyakinkan dia tidak, bukan akhir masa hidup, masih bisa hidup, dan ternyata dia hidup sampai sekarang. Nah itu dengan dikasih obat ARV dan lain-lain itu dibina dan segala macam. Itu hanya saat itu orang kan kaget seperti itu. Ya, saya cenderung sekarang itu anak-anak kan dalam rangka hidup dalam tekanan ekonomi, kemudian dia juga berpraktis seperti tadi yang disampaikan, kemudian dia tidak memahami cara penularan HIV itu seperti apa, sehingga sudah dengan standar kehidupan norma tadi seperti sudah sangat rendah ya. Kemudian ditambah dengan kelakuan yang kemudian tidak, tanda kutip, tidak menggunakan kondom ya, dan segala macam itu, dan berbagai hal itu saya pikir sangat membuat akan menjadi lipat ganda itu kasus HIV di, apalagi dia tidak melaporkan diri. Wah ini jadi sebuah malapetaka besar. Harusnya orang datang ke rumah sakit memeriksakan dirinya, status kesehatan dia. Kita beda, kita sudah mau mati baru ke rumah sakit. Itu keliru sebenarnya. Kita harus rajin ke rumah sakit memeriksakan status kesehatan kita itu seperti apa, supaya mengantisipasikan jauh lebih bagus ya. Anak-anak sekarang juga begitu. Mana anak-anak remaja yang berkeliaran malam itu dia periksakan diri? Tidak. Itu yang saya bilang berbahaya, akan menjadi terlibat di situ. Itu yang paling banyak itu yang mereka tidak menyadarkan diri dan dia anggap biasa-biasa saja. Dia bilang sudah, kalau kau mau mati, ya saya juga mati sama-sama. Kenapa sih? Jadi hal-hal begini yang akhirnya mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dia sendiri menjadi pembunuh buat saudara sendiri gitu ya. Dan sendiri kan akan menyebar kemana-mana. Bapak-bapak tadi datang pulang ke rumah akan menyebar seluruhnya itu di tanah Papua, kita bisa habis itu ya. Jadi di samping memang ada faktor-faktor lain yang sangat banyak juga yang memengaruhi kenapa sampai tingkat HIV itu bisa meninggi di Manokwari ya. Kemudian memang ada juga yang faktor-faktor lain, mungkin karena soal kesadaran sesama begitu. Kita orang ketika mendapat HIV kita sudah anggap sebagai sebuah hal yang sangat memalukan. Kita tidak lagi bergaul sama dia ya, segala macam tadi itu ya. Di luar tadi, kalau memang itu tadi Bu Dokter sampaikan, orang kalau memeriksakan kan semua menjaga rahasia, itu tidak boleh itu ya. Saya sebagai ketua saja tidak bisa mengetahui semua juga gitu. Ya. Saya hanya mengetahui jumlah, dan ketika periksa baru, oh kamu di sini ya, jadi dibilang tidak bisa begitu. Jadi itu yang melindungi hak-hak dia, dan dia punya, tapi dia juga harus diterima baik untuk bisa bekerja ya. Karena kita juga kadang-kadang tidak paham tentang itu. Nanti Ibu Dokter jelaskan tentang penularan HIV. Jadi mati saja tidak ada yang mau datang. Bayangkan itu orang-orang meninggal HIV itu, kalau kita hajat orang tidak minum, tidak makan kue dan apa yang ada di situ. Mereka tidak mau semua. Dianggap ini tidak salah apa, kan tidak seperti itu juga. Itu salah pemahaman itu yang akhirnya terjadi. Tapi kalau ketakutan itu ada, mungkin masih bagus, tapi jangan-jangan tidak ada ketakutan itu di generasi sekarang. Karena tadi kehidupan ekonomi ya, ini juga saya tidak serahkan mereka, tapi ini juga bagian perhatian dari pemerintah, bukan pemerintah pusat, tapi gubernur, bupati, wali kota sampai ke tingkat bawah harus melihat
kehidupan anak-anak Papua ini dengan kelompok utus yang besar itu ngapain dikemanakan itu lagi. Tidak lain dikasih untuk pembinaan mereka untuk ke masa depan. Seperti itu. Misalnya kalau ada kesehatan gratis, ada pendidikan gratis, ya itu salurannya tepat supaya bisa membuat anak-anak itu tidak lari dari kenyataan kehidupan kemiskinan itu, tapi dia hanya bisa sekolah dan kemudian bisa menjadi masa depan yang diharapkan oleh Papua mungkin lebih baik ya. Saya pikir itu bisa ditambahkan oleh Ibu Dokter. Terima kasih juga Kakak Dokter. Tadi seperti Bapak bilang, ada sedikit saya tangkap bahwa penyebabnya. Nah ini saya mau tanya ke Kakak Dokter, penyebab dan kenapa sampai bisa tertular HIV/AIDS dan apa HIV/AIDS itu bisa sembuh? Apa bisa sembuh atau tidak? Dan lalu apa kita jabat tangan dengan Kakak Dokter seperti saya jabat tangan, ini tertular atau tidak? Ya, tentu. Bagaimana Kakak? Karena ini menjadi momok besar seperti Bapak Prof baru sampaikan bahwa sampai orang mati saja belum tentu semua ke situ makan karena mereka berpikir bahwa dia sudah terkena HIV/AIDS, dia apapun tidak boleh sentuh, nanti tong tertular. Menurut Kakak Dokter ini atau ya sedikit informasi bahwa penyebab HIV/AIDS itu apa? Lalu apakah udah bisa sembuh? Silakan. Ya, baik. Ya, kembali ya. Kadang kita bicara soal HIV/AIDS ini ya. Biasa kan orang berpikir bahwa oh HIV begini, saya kalau begini pasti akan kena HIV begini. Padahal sebenarnya untuk sampai bisa masuk ke tahap HIV itu sebenarnya ada proses di belakangnya. Iya, panjang, ada cerita panjang di belakangnya. Yang tadi Bapak Prof ada bilang kan ada faktor-faktor penyebabnya ya. Mungkin di sini yang kadang kan orang berpikir bahwa HIV/AIDS. Kadang orang lupa sebenarnya itu ada awalnya dulu, baru kemudian bisa ada pintunya dulu bisa sampai masuk di HIV dan AIDS. Jadi ada yang namanya IMS. Nah, jadi IMS itu adalah infeksi menular seksual. Nah, pintu utama untuk bisa sampai ke tahap HIV dan AIDS itu harus ada IMS dulu. Nah, IMS itu kan infeksi menular seksual. Otomatis apa? Berarti ada pintu masuknya, yaitu adalah hubungan seksual yang beresiko. Seperti itu. Nah, hubungan seksual yang beresiko, nah itu adalah salah satu yang paling besar, itu kunci utama penyebabnya. Ya, infeksi menular seksual. Caranya apa? Ya seperti yang tadi yang Bapak Prof ada sempat singgung. Ya mungkin dengan kita tidak memakai kondom saat berhubungan, toh. Kemudian ya bilang tidak memakai pengaman lah, seperti itu. Tapi itu yang faktor yang terbesarnya. Keduanya adalah apa? Misalnya tidak memakai kondom tapi ada melakukan hubungan seksual bukan di tempat yang sudah disediakan. Nah, pasti mungkin kakak-kakak di sini mengerti, atau teman-teman kita di luaran sana ya, teman-teman ya, ada jalur berbeda kayak gitu ya. Jadi yang sudah diciptakan Tuhan cukup mungkin yang bisa kita sebut ya, biasa kan orang mungkin malu ya mungkin untuk menyebutkan itu, tapi sudah diciptakan sama Tuhan alat kelamin laki-laki dan perempuan ya. Nah, untuk di situ. Nah, tapi kadang bukan hanya kadang ya, maksudnya sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan segala macam, saya sudah masuk di zaman yang ya semua mau coba-coba begitu ya, apalagi mungkin melihat tren dari luar sana, dari dunia luar negeri itu, maksudnya dari luar negeri kan lihat di sana bebas nih, mereka menyetujui segala macam hal yang hidup dengan bebas seperti itu kan. Teman-teman kita di sini juga mungkin melihat lewat film, mungkin melihat lewat sosial media, akhirnya juga ingin mencoba sehingga memakai jalur lain. Nah, parahnya tuh di situ. Jadi karena mencoba melalui jalur lain, kan ceritanya tuh begini. Kalau misalnya lewat alat kelamin yang sudah disiapkan ya, maksudnya yang sudah disediakan, yang sudah diberikan sama pencipta kita ya, maksudnya lewat alat kelamin laki-laki dan perempuan. Otomatis itu apa? Di situ tuh sudah memang disiapkan dan sudah didesain, dirancang oleh Tuhan bahwa ada pelumas di situ. Ya, ada pelumas di situ yang sudah pasti akan mempersiapkan ketika memang maksudnya melakukan penetrasi seperti itu ya, melakukan hubungan seksual, itu sudah disiapkan di daerah situ agar supaya tidak terjadi lecet dan lain-lain. Nah, tapi kalau beda case-nya kalau misalnya sudah lewat jalur lain. Nah, ketika lewat jalur lain terjadi kontak di situ, otomatis ada lecet, ada luka.
lecet, luka itulah potensinya, potensi untuk masuk gitu. Jadi meskipun lewat jalur lain, jangan kira bahwa kalau di jalur lain saya tidak akan kena begini, saya tidak akan kena penyakit HIV ini karena saya lewatnya jalur lain. Jangan salah. Justru pintu besarnya adalah apa? Karena di situ dan terjadinya lecet. Lecet itu adalah pintu masuknya di situ. Apalagi misalnya berhubungan dengan orang yang tidak tahu juga statusnya apa, seperti itu. Apakah orang ini dia dia adalah yang pertama? Jadi ceritanya apakah dia nih yang pertama dengan saya yang pertama atau bagaimana? Kadang itu teman-teman kita di luar sana atau maksudnya kita bahkan itu tidak mengecek itu dia ini adalah yang pertama atau jangan-jangan dia sudah punya banyak pasangan, sudah punya banyak pasangan sebelumnya ya, dan sudah membawa bibit penyakit itu, akhirnya apa? Itu menjadi jalur masuk. Jadi faktor resikonya adalah pertama seperti itu. Ya, dengan hubungan seksual yang beresiko satu, dan kedua adalah pastinya hubungan dengan yang bukan lewat jalur tapi kontak masuknya adalah lewat luka. Karena ada luka di situ, akhirnya apa? Begitu penetrasi bisa terjadi, kuman-kuman tuh mulai menyebar di situ. Dan awalnya tuh apa? Jadi orang tuh tidak akan bilang begini, bagaimana ya caranya kita bisa lihat, kita bisa tahu nih kalau orang ini itu HIV ini. Tidak, kita tidak bisa tahu dengan seperti itu. Jadi dia mesti kayak saya segar-segar begini, ternyata ada virus yang jadi kadang kan orang bilang gini, jangan-jangan dia ini penyakit 3 huruf, kita bisa lihat begini, tidak bisa. Hari ini yang mau saya sampaikan semua teman-teman semua di luar sana, informasinya bahwa apa? Orang dengan HIV, dulu kita bilangnya ODA, sekarang ganti ODIF. Orang dengan HIV itu dia sehat-sehat saja sama dengan kita. Ya, dia tuh sehat, dia tidak akan langsung menunjukkan gejala saat itu terus langsung akan terjadi gejala, tidak ada. Dia akan bahkan bisa, maksudnya sehat sama seperti kita yang umumnya kayak gitu. Nah, tapi apa yang maksudnya mungkin bisa digali adalah, makanya tadi ajakan buat teman-teman, begitu sudah mulai mengalami gejala-gejala atau keluhan, yang paling mudah adalah untuk yang tadi saya bilang kan pintu masuknya IMS nih. Nah, mulai teman-teman bisa lihat di situ kalau ada keluhan, misalnya kalau laki-laki biasanya mulai ada masalah, misalnya kencing. Nah, misalnya waktu kencing atau misalnya pun tidak kencing ada cairan yang keluar, misalnya warnanya putih bernanah, pokoknya keluarnya beda, tidak seperti kencing normal kayak gitu. Nah, itu tuh sudah mulai tanda-tanda teman-teman. Jadi kalau sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, misalnya kencing sudah berwarna putih atau keluar nanah, biasanya orang bilangnya sih kencing nanah. Kalau sudah mengalami keluhan seperti itu, ayo sudah mulai untuk aware sama diri sendiri, sudah mulai untuk saya harus periksa gitu. Atau biasanya kalau tidak harus tunggu sampai kencing nanah, misalnya kalau perempuan ya, kalau di perempuan biasanya dan yang saya tentunya pasti sudah ada riwayat sudah ada kontak seksual sebelumnya ya. Biasanya kalau perempuan kita sering-sering mengeluhkan nyeri perut bagian bawah. Tuh. Kalau sudah ada keluhan-keluhan seperti itu ya, nyeri perut bagian bawah, itu pasti kalau nanti datang berobat ke dokter, pasti nanti dokter akan tanya, sudah menikah atau belum? Atau kalau belum menikah, ada riwayat berhubungan seksual tidak beberapa waktu terakhir ini? Nah, jadi teman-teman jangan takut ketika maksudnya datang berobat terus dokter tanya begitu, aduh dokter dia mau cari tahu saya punya apa? Tidak, itu sebenarnya tujuannya kami tuh baik. Nah, kami bertanya supaya apa? Supaya kami bisa mengobati teman-teman. Begitu. Kalau kami tidak bertanya, kami tidak tahu ini sakitnya apa atau riwayat sebelumnya apa, ya kami pasti otomatis obatnya salah. Ya, betul. Karena teman-teman pasti kan kalau datang ingin untuk saya mengalami sakit ini nih dokter, jadi saya mau datang ke dokter supaya saya bisa berobat terus memperoleh penanganan yang tepat. Nah, tapi kalau teman-teman datang terus digali sama dokter tanya begini, ada riwayat berhubungan mungkin 1 minggu terakhir kah, 2 minggu terakhir kah, mungkin ada berhubungan seksual gitu, jangan malu. Maksudnya kalau memang itu pun kasih tahu, maksudnya ya bagikanlah informasi itu, ceritakan supaya apa? Dokter bisa tahu masalahmu apa, jadi bisa ditangani dan selesai. Betul. Jadi kalau maksudnya sudah dengan awal jalannya saja infeksinya bisa kita putus, teman-teman otomatis tidak akan sampai di HIV dan AIDS gitu. Jadi kalau di awalnya kita basmi, otomatis teman-teman tidak akan sampai di stadium HIV dan AIDS seperti itu. Dan tadi yang kakak sampaikan kan bahwa apakah HIV AIDS ini bisa sembuh atau tidak. Nah, sepanjang maksudnya di dalam dunia medis ini sampai saat ini, untuk penyakit HIV AIDS ini belum ada yang kasusnya dia sembuh. Tuh, belum ada kasusnya sembuh. Tapi ada harapan tetap yang kami berikan, bukan kami ya, maksudnya tetap ada harapan yang
bisa untuk membantu teman-teman terutama yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Itu apa? Kita berikan dengan yang tadi Bapak Prof sempat sebut ARV. Itu ada obatnya. Nah, obatnya itu memang sifatnya dia tidak menyembuhkan, ya, tapi dia membantu dalam hal apa? Untuk menurunkan atau menekan jumlah virusnya. Jadi kalau virusnya sudah masuk di dalam tubuh, terus kemudian teman-teman menjadi sakit, nah akhirnya yang tadi Bapak bilang, nanti tunggu mau mati baru datang ke rumah sakit, atau sudah gawat-gawat, sudah ini baru mau datang ke rumah sakit. Itu apa? Kalau yang sudah gawat-gawat begitu baru datang ke rumah sakit, biasanya itu dia punya virusnya sudah terlalu tinggi di dalam dia punya tubuh. Nah, karena sudah terlalu tinggi, ditambah dengan apa? Karena virus masuk di dalam tubuhnya kita, otomatis kita punya daya tahan tubuh ini turun. Kalau daya tahan tubuh kita turun, otomatis apa? Kita gampang untuk kena penyakit dari luar, penyakit lain yang masuk. Makanya itu menekan sistem kekebalan tubuh kita, terus jumlah virusnya yang naik, akhirnya apa? Kita jadi mudah sakit. Tapi apa? Dengan ARV itu memberikan apa ya, memberikan secerca harapan gitu ya, membantu dalam hal ya tidak menyembuhkan, tapi dia meningkatkan, dia masuk, obat ARV itu kan dia masuk ke tubuh kita, kita minum obat itu, dia menekan jumlah virus di dalam tubuh kita, akhirnya apa? Daya tahan tubuh kita yang naik, imun kita yang naik. Karena imun kita yang naik, akhirnya apa? Kita bisa tetap sehat, bisa tetap produktivitas, tetap menjaga produktivitas kita seperti biasa, dan otomatis kita juga tetap bisa sehat, kuat, dan melakukan berbagai macam hal gitu. Bahkan mungkin yang bisa saya bagikan sedikit, karena kebetulan saya adalah juga menangani teman-teman kita di luar sana yang ODIF ya. Mungkin kalau saya punya teman-teman ODIF juga menonton ini, ya mereka tahu begitu, karena biasa maksudnya mereka datang terus di awal-awal yang mungkin putus asa sekali, dokter saya begini bagaimana kalau nanti saya selalu bilang sama mereka, tenang teman-teman, kita mungkin dokter cuma bisa bantu kalian untuk tahu ini penyakitnya kalian apa. Saya bukan Tuhan mau bantu untuk menyembuhkan kalian, tapi di sini yang bisa dokter tawarkan adalah ada obatnya. Dengan teman-teman mau minum obat ini tuh bisa apa? Bisa membantu teman-teman untuk apa? Tetap sehat, tetap produktivitas, tetap melakukan teman-teman punya aktivitas, bahkan mungkin ikut ibu-ibu rumah tangga yang mungkin dia punya suami sudah meninggal karena penyakit ini. Bahkan saya selalu bilang sama mama begini, mama tenang, mama minum obat ini supaya mama bisa tetap sehat, kuat, bisa tetap kerja. Untuk apa? Untuk mama jaga, mama punya anak-anak supaya mama bisa jaga dorang. Untuk apa mama? Mama jaga dorang, persiapkan dorang dari sekarang supaya kedepannya dorang punya masa depan yang lebih baik. Iya, seperti itu. Oke, banyak sekali yang kita dapatkan pada sore hari ini. Nah, dari Kakak Len sebagai remaja yang aktif, nah ketika kakak dihadapkan dengan kakak pesahabat ini, ternyata dia ini sudah pintu keempat untuk yang mau sedikit-sedikit lagi menuju HIV/AIDS. Nah, terus dia datang curhat ke kakak, aduh kakak Len, kayaknya sudah infeksi menurut seksual, sakincing nana, setiap hari badan kayak kenapa setimbang nih, badan turun. Nah, langkah kakak untuk menyelamatkan dia tuh bagaimana caranya dari sudut kakak untuk satu ini saya harus selamatkan agar rantai HIV/AIDS ini diputuskan. Nah, dari kakak untuk menyelamatkan kita, seandainya ada kasus di mana kakak bersahabat mati tapi dia takut ke rumah sakit, tidak, dan seperti ini saya pernah baik, apalagi saya nih influencer, orang suka kenal saya satu Papua Barat Daya, sampai Papua segala macam di Manoparis, tapi saya tidak berani. Jika sewaktu kakak di posisi itu, kakak ketemu, kakak punya sahabat atau orang atau teman atau siapapun yang dia karena tidak berani ketemu ke dokter atau apa, ke kakak dulu atau kemana angkanya kakak. Oke, siap. Kebetulan di tahun 2022 kalau tidak salah itu saya tinggal di lingkungan yang orang terdekat yang pada saat dia mungkin gejalanya tidak kelihatan seperti kakak dokter bilang, tapi waktu dia di rumah sakit kemudian kita menjenguk dan dia punya kondisi sudah sangat kritis dan sudah, kalau waktu saya searching di Google apa tanda-tanda orang kena HIV/AIDS itu ada seperti jamur di mulutnya dan kuku menguning segala macam. Dan saya searching di Google itu kemungkinan besar dia HIV/AIDS, dan waktu kita tanya sama pihak medis bilang itu penyakit MAH. Jadi memang untuk spesifik penyakitnya itu tidak akan disampaikan ke pihak lain, hanya dokter dan orang tuanya saya yang dikasih tahu. Nah kemudian tapi memang saya sendiri menyaksikan bahwa dia punya pergaulan itu seperti apa yang
selalu punya pasangan yang gonta-ganti seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan tapi sayangnya waktu itu saya tidak punya ruang karena tidak begitu dekat untuk bisa langsung kasih tahu kok kayaknya seperti begini, kok kebiasaan aktivitas yang seperti begini kayaknya bisa menjerumus pada penyakit 3 huruf. Jadi sebaiknya kok antisipasi dengan melakukan ini. Nah, tapi berkaitan dengan pertanyaan dari Adik Clara tadi, kalau seandainya saya punya teman seperti begitu, ya karena saya bukan dokter, jadi pasti yang akan bisa saya kasih tahu itu adalah sesuai dengan yang tadi kakak dokter bilang, bahwa lebih baik segera periksakan. Karena kalaupun saya kasih nasihat, saya kasih masukan, kasih nasihat dan masukan tuh tidak akan membantu kok dalam, paling untuk membantu kok mental saja. Tapi kalau tindak lanjut yang lebih serius untuk bisa mempertahankan kok punya kehidupan yang lebih baik selanjutnya, langkah yang paling cepat, tidak usah tunggu-tunggu lebih lama lagi, segera periksakan diri. Even kalau kok kadang juga biasanya di sosial media itu ada yang grup-grup komunitas yang suka saling berbagi tapi dengan username yang anonim, mereka tanpa identitas yang asli. Jadi mereka saling berbagi, kemudian juga ada yang kasih tahu bahwa mereka punya penyakit seperti ini, spesifik seperti gini, dan kadang-kadang malu untuk memeriksakan diri. Nah, mereka malu karena salah satunya yang paling besar alasannya itu adalah identitasnya takut diketahui. Apalagi kalau misalkan seperti yang tadi Clara bilang bahwa yang saya periksa ini sapu teman mantan sapu siapakah, dan pasti orang dengan saya datang ke rumah sakit, periksa ke dokter aja, dokter pasti sudah tahu memeriksa diri, dan mungkin dokter orang ini kena seperti berpotensi untuk kena HIV. Dan yang ditakutkan juga dokter atau pihak medis ini ditakutkan untuk, ya kita tidak bisa ini menilai orang ya, tapi bisa saja orang itu mungkin terbawa suasana lalu keceplosan menceritakan itu ke orang lain. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti begini yang ditakutkan untuk orang itu malu untuk memeriksakan diri. Jadi kalau saya sesuai dengan pertanyaan yang tadi Clara bilang, kalau misalkan saya punya teman yang dalam status mengalami gejala-gejala seperti yang dokter jelaskan, ya pasti saya akan bilang, mari dong pergi periksa kesehatan. Karena kalaupun saya kasih masukan, kasih ini, lalu kok tidak pergi periksa kesehatan, itu tidak akan merubah apapun. Jadi lebih baik pergi ke kesehatan. Kalaupun malu, ya mari nanti tong temani untuk periksa kesehatan. Jadi tetap kita dorong. Kita tetap dorong. Oke. Dokter Iya, tidak saya masih. Iya, silakan. Itu dari pengalaman saya pernah pindah-pindah begitu. Odik namanya lebih keren lagi, Oda ke Odik. Itu ya memang tadi sudah sampaikan bahwa memang itu tidak sembuh total, tapi paling tidak kalau kita konsisten dengan obat tadi teratur, kemudian dengan hidup teratur, bekerja, dan asupan gizinya baik dan lancar, itu virusnya dia bobos saja di dalam tubuh. Artinya virusnya tidak bisa bereaksi banyak. Tetapi kalau kita minum ARV juga teratur tapi tidak dibarengi dengan gizi yang baik, itu juga susah. Nanti tetap virus masih bisa punya pengaruh besar. Nah, jadi memang kembali kepada kedisiplinan. Tapi persoalan di masyarakat banyak itu terjadi. Sekarang dia mau gizi, tapi dia makan dari mana? Siapa mau kasih makan dia, misalnya begitu. Kalau dia tidak bekerja, sehingga memang sebenarnya secara hukum itu kan diberikan ruang untuk orang ODP itu juga harus bekerja. Ya kan cara penularan itu kan bisa diantisipasi lah dok, untuk tahu itu seperti itu. Jadi bisa sebenarnya. Kita tahun berapa? 2009 kalau tidak salah 2009 ya. Itu pernah kan sejumlah ODIF itu masih pakai ODA di seluruh tanah Papua buat kegiatan semacam musyawarah di Manokwari. Jadi bayangkan mereka masih di satu hotel. Ternyata mereka sudah tinggal satu hotel itu usir mereka keluar. Itu saya protes waktu itu, kebetulan saat itu saya jadi kabak hukum di Kabupaten Manokwari. Kenapa diprotes? Kenapa dia sudah keluarkan? Kalau dikeluarkan nanti izin kita cabut, itu tidak boleh. Ya. Dan itu karena salah pemahaman terhadap penularan itu. Akhirnya mereka pindah ke hotel lain dan kegiatan. Dan mereka muncul di Manokwari, badannya bagus-bagus loh. Kita tidak tahu bahwa dia lagi ODIF itu, ya. Kita saya langsung mata menyala, kalau laki-laki muka mata menyala, pasti menyala. Ya itu luar biasa. Nah, di hukum juga Undang-Undang 36 2009 itu kan mengatur tentang kalau orang kena penyakit menular seksual yang dia tahu bahwa dirinya dia tidak boleh sengaja untuk menularkan pada orang lain. Itu kan hukumannya bisa 10 tahun sampai 1 miliar.
dendanya cukup tinggi kepada orang-orang yang saya tahu saya kena penyakit MS atau sifilis, gonorrhea atau dan lain-lain, apalagi HIV dan lain, dia tahu begitu dengan melakukan hubungan seksual yang tidak normal itu, yang tidak baik itu akan menghasilkan penyebaran kasus penularan itu. Dia kena dan secara hukum dia bisa mudah sekali bisa dibuktikan, dan dia bisa kena maksimal 10 tahun, kemudian denda 1 miliar gitu. Jadi itu sebenarnya dibuat untuk menghindari orang itu seperti itu supaya dibina. Terus tidak usah takut kalau zaman sekarang juga untuk memeriksakan diri tidak apa-apa. Saya pikir orang semakin berkembang, dan orang yang kalau sudah mendapat pencerahan tentang HIV kan dia tidak mungkin, dia sudah tahu apa harus dilakukan, itu sudah ditakuti ya. Saya pikir sekarang sudah canggih. Mungkin tinggal kebijakan pemerintah daerah di rumah sakit itu harus dibina, tapi yang lebih penting tadi saya bilang pasca ketika diobati, dia diapakan. Nah itu pemerintah harus lihat. Kalau anak Papua ya sudah, pemerintah menyiapkan sejumlah anggaran, mereka dibina dengan pemberdayaan ekonomi supaya dia bisa berkembang. Banyak kok yang begitu sudah selesai di Sorong, ada pernah di beberapa tempat. Jadi mereka membuat banyak hal yang diawasi ketat, seperti terutama untuk makanan itu diawasi ketat. Nah, dia menggunakan segala macam sarung tangan supaya tidak kena darah atau luka, itu kan dasarnya kan di situ. Itu bisa saja, yang penting bisa terlaksana seperti itu. Yang penting anak-anak kita yang sekarang, anak muda itu ya sadar, percaya diri untuk datang untuk memperbaiki menyerahkan diri untuk bisa diobati, dan dia bisa hidup lama lah gitu. Saya pikir itu. Jadi kalau saya simpulkan yang Bapak Kakak Dokter ini, bahwa kalau secara hukum yang terkena ODIF dan juga yang mau terkena AIDS atau yang sedang dalam hal ini, kalian tetap dilindungi dari hukum. Jadi tidak usah takut mau dibully atau tidak dapat fasilitas hukum atau tidak dapat perlindungan secara hukum. Tidak, kalian dilindungi, sekalian kalian dilindungi. Lalu dari rumah sakit bahwa kamu punya segala rahasia itu aman, ditutupi, tapi tolong pergi kalau sudah mulai sedikit rasa-rasa halal aneh pada tubuh kalian, terutama kepada organ reproduksi kalian, pergi cepat-cepat untuk mengobati agar dipotong. Nah dari Kakak Alen sendiri juga bilang, kamu muda, kamu aktif, gunakan sosial media, gunakan kamu talenta, skill yang ada untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mendapat sesuatu yang baik tanpa harus terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik atau negatif. Tidak terasa tempuh waktu juga, mungkin sebelum saya mengakhiri ini, satu pertanyaan untuk Bapak dan juga Bapak kasih kesan dan pesan, ada juga buat Kakak dengan Kakak Dokter dan Kakak Alen. Pandangan Bapak Profesor sendiri sebagai akademisi, Bapak kan akademisi yang dimana semuanya di situ tahu tentang mahasiswa dan pemuda dan kalangan. Pandangan Bapak sendiri untuk di bagian akademisi untuk mahasiswa yang terkena AIDS atau hal negatif atau yang cuma tahu sebagai kewajiban pergi kuliah saja, pulang-pulang dan segala macam itu, pandangan Bapak bagaimana? Apakah akademisi di Tanah Papua atau di Manokwari ini baik atau sedang buruk-buruk saja dalam hal negatif yang sekarang kita berbicara tentang AIDS? Ya, ini sebelum masuk ke situ ada satu lagi tadi saya jelaskan sedikit dulu, singkat saja. Itu kalau yang prostitusi online itu kalau ketahuan itu, maka apapun terjadi biasanya anak itu tidak bisa menjadi dia tidak bisa menjadi dianggap pelaku, dia tetap menjadi korban. Jadi kalau usia 19 tadi itu, kalau anak yang kena, walaupun dia sendiri mau ya tanpa dipaksa, tapi dia tetap dianggap sebagai dia adalah korban, sehingga dia harus diselamatkan. Jadi dia tidak ada hukuman, tapi direhabilitasi dan segala macam. Tapi yang namanya mami, terus yang pakai papi tadi juga segala macam itu, dan yang pengguna juga itu tetap dia kena, itu bahkan mulai dari 5 tahun sampai 15 tahun. Ya, kemudian dari 120 juta sampai 5 miliar. Nah, karena itu sangat tinggi. Nah, tapi mungkin dengan sosialisasi terus masuk ke tadi, saya pikir generasi kita di anak muda ya, jangankan bukan perguruan tinggi, semua juga berbahaya tuh ya. Jadi sama kita sekarang juga banyak berbahaya itu ya, hal-hal ini banyak terjadi di SMP, banyak yang mungkin tidak sekolah tapi yang masuk di SMA sama
perguruan tinggi di Manokwari lumayan keren itu kalau dibuat penelitian yang seksama itu ada itu. Itu memang butuh kesadaran ya. Jadi sebenarnya kalau di kampus-kampus itu kan juga ada, tergantung saya tidak bisa ini bisa berlaku buat semua kampus karena saya tidak terlalu paham kampus-kampus lain kan. Tetapi kondisi-kondisi begini dulu kalau di Unipa zamannya mulai dari Pak Agus Semole masih beraktif dan teman-teman sekarang saya pikir terus kita di Caritas. Karena kalau Unipa sama ini masa kerjasama banyak saya tahu ya, saya sering itu memang banyak pembinaan mahasiswa itu harus ke arah itu, mungkin kesadaran kepada mereka untuk menjaga dirinya itu ya. Jadi tahu diri ya, kalau Anda sudah terpeleset ya coba ingat-ingat kondom lah begitu misalnya, terpeleset lah ya, sudah terlanjur gitu. Dulu di HIV/AIDS itu saya pakai istilah-istilah yang saya pakai istilah sarung gosip gitu ya. Ya itu. Tapi masa-masa begitu membuat supaya anak-anak itu paham bahwa itu sangat risiko ke masa depan Anda. Untuk masa depan sebaiknya Anda harus sekarang berinovasi dengan belajar, bekali diri Anda punya kemampuan hard skill, soft skill, Anda menjadi anak-anak muda Papua kreatif, inovatif, dan siapa lagi yang mau menjadi pewaris bumi Pak Cendrawasih ini kalau bukan Anda yang sekarang ini. Jadi harus sadari itu supaya perilaku Anda berubah. Memang hidup itu pasti sulit, pasti tekanan ekonomi. Tapi di balik kesulitan itu kalau kita berusaha dengan baik, kita pasti menggapai sesuatu yang akan membagikan kita di kemudian hari. Tapi gitu. Dari kakak dokter sendiri, pandangan kakak untuk menyuarakan tentang remaja-remaja untuk bebas dan terselamatkan dari AIDS, mungkin kakak ada sedikit kesan atau pesan atau apa untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjuang untuk menyelamatkan diri dari virus yang sangat bahaya ini. Ya, kalau dari saya mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin bahkan yang sudah kena virus ini, kalau yang sudah kena virus ini ya semangat, selain maksudnya dia sudah terkena ya kita harus menyemangati dia, karena teman-teman di luar sana kadang mereka berpikir bahwa mungkin begitu saya datang berobat saja mungkin saya dapat kekuatan, dapat dikasih semangat sama teman-teman tenaga medis seperti itu. Tapi di luaran sana belum tentu dia mendapatkan dukungan. Nah, apalagi bicara sampai hari ini, yang saya lihat pribadi karena setiap harinya kan saya di Poli HIV ya, di Poli VCT di Rumah Sakit Provinsi. Jadi teman-teman saya sudah sering melihat mereka begitu. Apalagi kita punya teman-teman anak muda, kadang mereka curhat begini, dokter kalau di sini boleh mungkin dokter bisa semangati saya, bahkan saya tidak ada uang begitu atau tidak bagaimana, saya bisa datang berobat, dokter bisa bantu. Tapi begitu saya pulang, saya stuck di rumah begitu. Saya punya mama pasti bapak dan ini akan bertanya, kok dari mana, aku bikin apa, kayak begitu. Terus bahkan mungkin saya mau melakukan yang lain juga saya sudah tidak bisa begitu. Atau bahkan untuk kalau kadang saya mau makan dulu baru minum obat seperti itu. Ya kadang saya tidak ada begitu dok. Jadi sampai kadang ya yang itu yang saya sedihkan juga adalah kadang mereka saya lihat bahwa saya teman-teman saya ini biasa datang mau mengambil obat pun itu kadang sampai saya minta mereka punya nomor HP Bapak Prof. Itu saya minta nomor HP-nya mereka, jadi saya selalu bilang, hey chat, saya bilang gini, chat dokter atau chat saya kalau memang kau tidak bisa datang, atau kau tidak bisa datang karena kendalamu apa, kasih tahu supaya bagaimana saya pikirkan supaya obat itu bisa sampai di kau punya tangan seperti itu. Nah jadi kalau pesan saya buat teman-teman di luar sana yang sudah terkena dan yang sedang berjuang dengan minum obat ARV, karena apa, untuk mau minum obat setiap hari itu kita yang maksudnya yang mungkin cuma minum obat 3 hari saja, aduh, kau ngerasa macam ya, apalagi kalau obat besar-besar ya. Tapi teman-teman, untuk saya punya teman-teman di luar sana yang minum obat ini dan minum setiap hari, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Dan itu juga butuh semangat, butuh ya pokoknya butuh effort lah begitu. Dan kalau pesan-pesan saya buat teman-teman di luar sana yang sudah terkena, sudah terinfeksi dan yang sedang minum obat, semangat, kok tidak sendiri, masih ada kita. Meskipun ya kadang mereka bilang begini, dokter kan tidak kena, dokter tidak rasa. Tapi bilang ya meskipun saya tidak merasakan apa yang kau rasakan, tapi ya tetap harus semangat, tetap minum obat, dan tetap harus semangat untuk hidup. Karena apa? Tetap masih punya harapan ke depannya. ARV saat ini bisa menolong kau, tapi setelah itu kau harus bisa menolong kau punya diri juga sendiri supaya kau tetap bisa produktivitas, tetap bisa berjuang dan tetap bisa
berguna untuk sesama, bahkan untuk punya diri dan punya keluarga atau bangsa dan negara ini. Karena apa? Kita semua diberikan sama Tuhan anugerah yang sama, talenta dan segala macam kreativitas yang kita bisa buat, dan apa semua itu pasti tetap bisa berguna untuk kehidupan kita, bahkan untuk bisa di kehidupan bangsa dan negara ini.